datang di Bandung Barat terujung perbatasan dengan Purwakarta, Gunung Burangrang. Jadi mau disetor ke kampung sini gitu, Pak? Trek jalannya seperti ini? Wow. Betul, apalagi kemarin katanya ada sempet yang kejerobos, anak perempuan di sana katanya itu tuh. Nah, kita ada hadiah nih. Siapa yang mau hadiah? Mau hadiah katanya. Seneng nggak, teman-teman? Senang. Ngajar dari 2003 sampai sekarang kan 23 tahun. 23 tahun. Pernah nggak sih Pak terpikir untuk berhenti mengajar karena keterbatasan yang dimiliki? Pelan-pelannya, tenang aja, tenang, pelan-pelan. Ini oke. Pelan-pelan, takut rubuh. Ini Pak Ustadz tidur di sini. Ya. Ini kakaknya di sini dan Umi mah di dalam. Iya, ini roboh. Ini baru diganti kemarin ini. Baru diganti. Ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali teman-teman bersama aku Cahya di channel Sisi Cahaya Pedesaan. Dan di video kali ini baru aja kemarin kita tayangkan ya videonya Pak Ustadz Ujang, dan alhamdulillah dapat kabar info bahwa tim Pak Bayu Andika akan segera merapat meninjau melihat ke rumahnya atau madrasahnya Pak Ustadz Ujang. Dan nikmatin saja teman-teman perjalanan saya seperti ini ya, dikarenakan saya dari kota Bandung harus melewati jalan ini setiap kali belusukan ke daerah perkampungan yang ada di sini teman-teman. Ya, ini jalan alternatif seperti ini pemandangannya tuh. Indahnya. Nah, dan ini kebetulan juga ada warga juga nih teman-teman, bisa terlihat ya. Waduh, ini luar biasa nih. Ininya banyak banget, Pak. Banyak. Ini teh daun cengkih apa? Ya, daun cengkeh. Oh. Itu dari hasil dari gunung, Pak. Bukan. Oh, Dari kampung. oh dari kampung. Ya. Dari kampung sebelah sana. Ya. Jadi mau disetor ke kampung sini gitu, Pak. Ya. Trek jalannya seperti ini. Ya. Wow, luar biasa. Ini paling berapa kilo satu karungnya? Ini semuanya sekitar 100 kilo. 100 kilo. Ya. Wow, satu motor gini. Satu motor. Wow, hebat. 1 kilonya berapa untuk dijual? 1 kilo 2.500. 2.500. Oke, siap. Atur nuhun ya. Ya. Oke, ini kebetulan saya juga bersama teman saya tuh, Kang Dali. Oke, kita langsung gaskan jalan seperti ini. Betul kan teman-teman? Tadi bisa lihat dari kampung Cisarua ya. Kecamatan Cisarua ya, menuju Cikalong Wetan. Ya, ini jalannya teman-teman. Dan begitu pun juga saya. Nah, ini sudah memasuki area perkampungannya nih. Perkampungannya sudah pada ngumpet-ngumpet tuh, sudah terlihat tuh di ujung itu. Ya, kampungnya di sini teman-teman. Tuh, itu ada rumah perkampungan sudah terlihat. Dan saya harus setiap hari melewati jalur ini. Rata-rata ya mayoritas untuk di daerah sini itu ya cengkih ya, daun cengkih kayak gini nih. Nah, termasuk juga Abah Anang juga tuh ya, Abah Anang dan lain-lain juga, rata-rata orang tua, anak-anak sampai ke anak-anak muda juga ya. Barusan juga kan anak-anak muda ya. Jadi penghasilan seperti itu. Biasanya kan kalau di area perkampungan itu kan sawah biasanya ya. Kalau itu juga kalau banyak sawahnya. Nah, kalau untuk daerah sini mungkinnya ini daerah pegunungan yang terbilang licin, daerah pegunungan yang cukup dingin gitu ya. Nah, rata-rata mayoritas ya seperti itu teman-teman ya, dengan trek jalan seperti ini luar biasa nih. Salut saya sama mereka itu, karena mereka itu selalu berusaha dan selalu bersyukur menerima apa adanya hidupnya ini gitu loh teman-teman, begitu ya. Jadi kita pun juga wajib banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mewah megah itu belum tentu kita bisa miliki ya. Nikmatin yang kita bisa miliki, nikmat itu adalah seperti ini. Hidup apa adanya, menjalani ya. Oke. Mungkin keesokan hari akan berjumpa dengan Pak Bayu Andika atau tim Pak Bayu Andika ya, ke lokasi Pak Ustadz Ujang. Wah, ini sudah memasuki perkampungannya nih. Saya nggak sorot ya perkampungannya, kita off-kan teman-teman. Alhamdulillah ya.
Oke, alhamdulillah teman-teman, dan barusan tim Pak Bayu Andika sudah datang ke lokasi. Dan boleh saya kenalan dulu? Apa? Ini dari timnya Pak Bayu Andika. Alhamdulillah. Ya, dengan saya Nisa. Kemudian di sini kami berempat, ada Pak Barno. Masya Allah. Kemudian ini ada Teh Lina dan juga ada Mas Adi. Alhamdulillah. Gitu. Selamat datang di Iya. Bandung Barat terujung perbatasan dengan Purwakarta, Gunung Burangrang ini, kaki Gunung Burangrang. Gunung Gunung Burangrangnya itu di blokong di atas ya. Yang kemarin sempat terjadinya longsor. Ya. Gunung fenomenal. Tapi sekarang udah aman ya, Kang ya? Insya Allah mudah-mudahan. Ini posisinya pun juga dari sini bagus jalannya ini ya. Ini kalau udah ke atas ini jalan tanah bebatuan. Begitu. Di sana tadi juga agak bolong-bolong. Banyak pelosok di sini di belakang-belakang ini gitu, Pak. Roboh ya kemarin roboh. Ropos. Iya, udah dibenerin. Sama warga juga dibenerinnya begitu. Warga. Kita coba Iya. buat cek langsung ke lokasi Boleh? berarti ya? Iya, betul. Nah, untuk ini kita bawa beberapa barang yang ingin Boleh, kita berikan kepada Bapak Ustadz Ujang ya. Iya, betul. Dan juga santri-santri yang ada di sana. Mungkin kita bisa minta bantuan buat ini ya, dibawakan Ya, ke sana boleh. ya. Di sini ada tas-tas buat santri, buat teman-teman anak-anak yang ngaji di sana. Kemudian ada Masya Allah. vitamin, Alhamdulillah. ada susu juga, dan ada satu paket Al-Quran. Masya Allah. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke lokasi Pak Ustadz Ujang. Ini ada tas untuk Iya. santri-santri dan Santri-santriwati lebih ya. semangat Masya Allah, alhamdulillah Pak. lebih semangat Makasih dalam banyak. sekolah, Ya, betul. menimba ilmu, mengaji. Amin. Amin. Alhamdulillah. Sahlapan, habis itu kami ini lihat-lihat bukit di sini asli sekali. Enggak kesasar Enak ini. ya, adem. Gak kesasar. Alhamdulillah. Jadi kemarin Langsung sudah ke ini lokasi. sudah disalok sama Kang Cahya. Alhamdulillah, alhamdulillah teman-teman. Dan ini sudah menuju lokasi Pak Ustadz Ujang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi Pak Ustadz, taruh di sini aja ini. Di rumah Assalamualaikum. aja, Ustaz. Taruh di sini lah mungkin pengen tanya. Nah ini gimana rasanya, ukurannya 4 kali 2,5. 4 kali 2,5. Ya kemarin sempat ambruk ininya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Adi. Jadi takut ambrol lagi nih. Kalau kalau banyak Ya, kan. mohon maaf Ustadz mengganggu waktunya dan kita di sini. Ya, jadi kita di sini berempat Ustadz. Saya di sini Nisa, kemudian di sini ada Mas Adi, ada Mbak Lina, dan ada satu lagi tim kami, Pak Barno. Nah, kami bagian dari timnya Pak Bayu Andika. Ustadz mungkin udah pernah disampaikan sama ya. Alhamdulillah kita udah bisa sampai ke sini, bisa melihat langsung kondisi dari rumah Ustadz Ujang ya Ustadz ya. Izin mungkin kami ada sedikit ngobrol-ngobrol ya Ustadz untuk lebih tahu lebih dalam gitu. Gimana kondisi rumahnya, kemudian keluarga Ustadz sehari-harinya seperti apa, seperti itu ya. Dan madrasah ini ya. Iya. Boleh. Tentunya untuk kegiatan madrasah ini ya Ustadz ya, yang Ustadz kelola sendiri tentunya. Aman tapi insya Allah mudah-mudahan aman ya. Kemarin sampai ngegejlok ini soalnya nih. Di batu di batu. Takutnya ini enggak muat. Soalnya ini 4. Ini yang biasanya buat ngaji ya Ustadz? Iya. Oh, gitu. Biasanya muat berapa orang Ustadz di sini? Biasanya cuma muat 12. 12 orang. Ya, saya lemparin sama di rumah. Oh gitu, jadi dibagi 2 ya Ustadz ya. Ya Ustadz izin, kami dapat informasi sebelumnya bahwa timnya Pak Bayu Andika dengan Pak Cahya, Kang Cahya dan tim juga menginformasikan bahwa di sini ada santri yang memang dirasa memerlukan bantuan seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Ustadz kesehariannya seperti apa di sini, kemudian kegiatan belajar mengajar mengajinya seperti apa, santrinya ada berapa, kemudian saya dengar juga ada ibu-ibu pengajian ya Ustadz ya di sini ya, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Ustadz. Iya boleh.
Kalau ngajinya anak-anak rutin tiap badan maghrib sampai isya. Karena apa kan sesuai dengan kondisi. Anak-anaknya pada sekolah, kalau malam kan takut mengganggu ya. Makanya saya ambil cukup 1 jam aja pengajian taklim Al-Quran. Nah, yang diajarkan saya ya Al-Quran, ada 2 metode belajar ataupun metode ikro boleh. Kalau kitabnya saya mengajar kitab ya yang kecil saja, Sakinah, Ushul Fiqh dan sebagainya aja. Karena kan anaknya juga masih kecil tuh, sesuai dengan kebutuhan dia. Yang penting mengajar tentang hukum sholat, yang lesannya aja. Kalau yang lainnya saya mengajar di madrasah pengajian ibu, dan selebihnya saya zikir bersama. Ini ada pengajian zikir bersama yang di bawah saya membaca Hatib Al-Atos, Al-Hadad maupun Al-Dos. Itu atas dasar rujukan dari guru saya. Karena kan saya bukannya ustaz gitu. Sebenarnya saya tidak merasa sebagai ustaz. Karena kan saya belum punya ilmu. Saya bilang sama akan Cahya, niat saya dari dulu cuman khairun nas anfa'un linnas. Sekecil apapun yang saya tahu, yang saya punya, ketika dibutuhkan silakan. Kebetulan saya keterbatasan baik dari segi bicara maupun apa adanya. Saya seadanya aja, semampunya aja, dan tempatnya juga seperti Mbak lihat gitu seperti ini. Makanya saya malu kan, malu. Udah nggak usah diupdate pun malu gitu. Cuman atas biasanya dia gitu ingin bantu saya ya seperti ini Mbak. Saya keseharian cuman Anda mau kerja kan atau kerja istiqomah saya keganggu. Makanya suka di kebun nggak kerja keluar. Karena kan pas malam mulai dari asar saya harus standby terus. Suka ada yang hanya konsultasi gitu. Karena saya cepatnya welcome siapa saja yang mau bertanya tentang agama, setahu saya boleh tanpa ada unsur apa-apa gitu. Jadi saya niatkan wakafkan harta benda saya, umur saya, ataupun sekedar ilmu saya, bila ada kemanfaatan, insya Allah saya wakafkan. Tapi ini tanahnya rumah sendiri ya, Ustaz? Iya, Atau insya ini? Allah. Oh, bukan punya warga kemudian? Bukan. Oh, Insya Allah. iya. Saya punya rumah sebesar ini teh dari 2003. Ya 2003 bangun rumah. Iya. 2003 sebulan saya nikah, langsung tetangga itu nontonin anak-anaknya ke sini. Jadi bukan saya yang ingin punya santri, tapi kehendak tetangga saya mengajarkan sekedar ilmu ke anak-anaknya gitu. Ya udah, sebab belum ada tempat ya rumah aja dibikin tempat gitu. Nah, berlanjut anak-anaknya bertambah terus, tempat masih tetap, ya udah rumah aja dibikin. Sampai kalau saya ya dibuka aja. Kalau bangunan ini juga dari 2003 Ustaz? Ini mah baru sih. Oh baru. Ini mah 8 tahunan ya kalau ya, nggak salah. kalau salah 2011.
2018. Lupa lagi nih. Jadi Ya bangunannya sudah pada keropos, mungkin bisa dicek-cek aja ke belakang juga tuh, kayak kamar mandi pada kayaknya keropos. bukan tidak berusaha gitu. Mungkin Allah belum kasih waktu aja. Ustaz tadi kan Pak Ustaz bilang pagi berkebun ya? Iya. Oh, itu berkebunnya di dekat sini juga? Iya, cuma itu nanam singkong gitu. Oh, Berkenalan, udah itu mah main aja lah. itu kebun sendiri atau? Iya, sedikit. Cuman cadangan kau untuk menambah tempat gitu. Kalau dari 2003 itu berarti yang ngelola ini santri-santri yang ngaji ini yang Saya. ngajarin Ustadz sendiri. Oke. Kemudian istri gimana tuh Ustadz? Ini, alhamdulillah, saya pisah 2011. Nikah 2001, pisah 2011. Karena mungkin ya bagian dari perjalanan hidup. Dan saya juga nggak menyalahkan siapa-siapa gitu. Kalau udah bagian dari saya, itu saya minta pisah ya udah. Saya fokus ke diri saya aja. Kebetulan masih punya orang tua ya saya fokus ke orang tua aja. Gitu. Tapi dari pernikahan sebelumnya sempat ada anak? Ada. Oh, ada. Anak sama istri berarti? Enggak, sama saya. Oh, sama bapak juga? Sampai nikah ya sama saya. Oh, sudah nikah ya? Kan saya nggak pengen anak saya beban untuk rumahnya. Nah ya kata saya ke ibunya boleh kita pisah tapi dengan syarat anak harus sama saya. Alhamdulillah. Apa anaknya? Iya. Sampai yang masalah sampai nikah alhamdulillah. Cuman nah sekarang dia ada di rumahnya sendiri di desa Pinggir Laut. Kebetulan nggak sampai lama Allah kasih duduk sama dia. Jadi pas sesuai dengan prinsip saya, waktu saya bisa mau fokus ke anak, fokus ke masyarakat, fokus ke anak santri ya saya alhamdulillah dikabul sama Allah. Pengajian itu Pak Ustadz rutinitas tiap hari atau punya jadwal? Kalau pengajian anak-anak tiap hari. Tiap hari. Nah, kalau pengajian natif 1 minggu 3 kali. Hari apa sih itu Ustaz? Ya. Mama bu ya nanti non-stop ada. Malam minggu. Berarti aktif kegiatan itu ya? Iya. Bulan itu ada terus ya? Ada. Pak Ustadz ya? Santri mah sekarang ya lumayan dikit. Cuma 29 semuanya. 29 dia dibagi dua tempatnya. Di masjid separuh, di sini separuh. Oh, bagi Jadi dua. dikasih ke sana. Iya. Jangan kan udah 9 gitu. Dia muat. 12 aja udah kelas nih saya. Takut anaknya ketimpang. Ya, betul, apalagi kemarin katanya ada sempat yang kejerobos Iya. anak perempuan di sana katanya itu tuh. Iya, cuman sekarang sudah dibetulin ini kan. Ini Anak-anak. iya, ala kadarnya dibetulin juga. Kemarin kejeblos anak yang lagi ngaji di Ini sini. anak-anak suka nakal. Iya. Nggak tahu Banyak ini, banyak Iya. kegiatan fisik. Iya. Namanya anak-anak. Kan suka nakal. Oh iya. Kalau misalkan Gitu. pengajian ibu-ibu di masjid berarti ya Pak ya? Iya, di madrasah masjid. Itu semua yang ngajarin Ustadz sendiri ya Ustadz ya? Ya untuk sekarang alhamdulillah. Kalau untuk masjid jauh dari sini? Pak Ustadz? Berapa meter? Ada Yang sana? di atas ya. Udah. Paling kurang lebihnya perkiraan Iya. 1 kilo kurang ya. Enggak. Ya kurang, sampai ya? 1 kilo kurang lah Pak Ustadz ya. Enggak, 300 meteran. 300 meteran. Ya. Oh yang sana, yang di ujung sana. Apa yang sebelah sini Pak Ustadz? Oh sebelah sini. Yang Yang ujung habis habis kuburan. Ya, Kubis kuburan sebelah kiri. Oh, oh itu masjidnya. Oh iya. Jadi yang mengajar tiap hari ngaji Pak Ustadz sendiri ya? Iya. Nggak ada wakilnya atau siapa? Ada wakil. Oh, ada. Jadi kayak seperti dibagi dua gitu. Iya. Ada wakilnya yang. Yang di masjid ada juga. Yang mewakili saya. Oh jadi yang ngajar di masjid yang mewakili Ustadz yang membantu. Kalau yang di sini khusus Ustadz sendiri ya Ustadz. Kalau selama ini hidupnya berarti sama orang tua ya Ustadz? Iya, karena orang tua saya yang urus. Iya.
ada juga kakak kan kasihan, apalagi kan kewajiban orang tua kan kakak kelas nah aja saya walaupun kemampuan saya segini ya, kita mah belajar apa tuh kona'ahnya menerima apa adanya dengan ikhlas hati, karena kan bagian simpel, nggak harus mewah kan, mending kita bersyukur aja sama Allah. Orang tua, mohon maaf Ustadz, orang tua dua-duanya masih ada? Udah meninggal, bapak udah meninggal. Ada Jadi tinggal ibu ya? sama Umi di sini. Jadi tinggal di sini teh Umi, Pak Ustadz, sama kakaknya. Oh, sama kakak. orang. Bahkan Pak Ustadz itu tidurnya enggak di kamar gitu, mengalah. Pak Ustadz itu kayak di tengah ruangan rumah gitu, sama kakaknya, Uminya di dalam. Kamar untuk Umi saya mau di mana aja boleh lah. Kadang di sini. Kadang di sini. Kalau kakaknya boleh tahu Ustadz kesehariannya? Kerja. Oh, kerja. Kerjanya jauh Ustadz? Kerja apa? Sini. Kerja apa mungkin Pak Ustadz? Dia mah kan menteri-menteri suka jualan beli kayu ke kebun sangat jual lagi. Jual kayu gitu. Iya jual kayu. Jualnya muter gitu Ustadz? Iya. Oh, keliling ya. Ini beres beli lagi yang baru jual lagi. Masih ada yang bakar kayu masak gitu. Ada. Malas Buat sate Iya. gitu ya. Areng gitu ya. Ada. Kalau kamar mandi Ustaz ada berapa Ustaz? Ada satu Satu, juga. ini di belakang. Di belakang. Ini. Ini berarti santri sama Iya, semua. Ustaz. Oh, Iya, di sini. semua ke sana. Oh, semua. belakang kayu ini WC. Kalau sumber airnya dari mana Ustaz? Apa? Sumber airnya. Dari gunung. Dari gunung ya. Iya. Oh, kayak apa PDAM gitu atau Enggak, ada sumur dari warga Swadaya. Oh, swadaya. Tapi kalau musim kemarau itu juga apa namanya masih aman. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah masih aman. Alhamdulillah aman. Oh, aman ya karena dekat gunung ya. Ya. Justru aman, lebih aman yang kemarau. Malahan ya. Iya, karena kan enggak ke bawah longsor. Oh. Nah, Enggak keruh. Iya, seru. enggak banyak sampah gitu. Yang paling ribet musim hujan, Bisa hujan. Iya, ke iya. bawah longsor, ketimbun gitu. Rawan ya. Tidak lawan. Kalau listrik gimana? Kalau listrik? Nanti saya ya insya Allah alhamdulillah udah punya sehat. Oh, dan ini dari PLN atau dari ini? Karena kan saya belum sendiri. Oh, PLN. Berapa watt Ustaz? Kalau nggak salah ada cuma 45. Oh, 450 ya? Iya. Nah itu kalau misal nyetrika atau masak nasi pakai rice cooker itu Harus siang, oh harus yang malam. Jepret. Iya. Kuat ya. Lampu nyala Mau semua. kuat. Malam udah malam. Punten Pak Ustadz makanya jadi ini Pak Ustadz sumber penghasilannya dari apa misalkan dari iuran anak-anak pengajian kah atau dari berkebun kan tadi hasilnya untuk makan gitu kan untuk nanam singkong segala macam. Kalau listrik alhamdulillah, walaupun nggak cukup ya suka ada dari anak-anak. Walaupun saya juga nggak minta. Berarti nggak ditarifin ya Enggak, untuk enggak, anak-anak enggak, ngaji ya? enggak. Seikhlasnya aja. Saya mah dulu enggak. Mau ngasih, alhamdulillah ya ngasih juga nggak apa-apa. Kenapa? Saya yakin ketika kita berbuat kebaikan, Allah yang akan menjamin. Walaupun dari mana asalnya, saya yakin itu. Ini saya nggak pasang terakhir tuh. Tapi boleh tahu nggak misal dari anak-anak pengajian ini biasanya kan kadang ada yang kasih ada yang enggak. Iya. Misalkan yang kasih itu misalkan apakah dalam bentuk uang atau barang, Uang. misalkan makanan. Uang. Oh biasanya uang. Biasanya Dan- paling besar berapa Pak? Misalnya dari Apa? murid yang ngasih satu orang gitu paling besar misalnya. Satu bulan ya paling gimana ya? Dari per anak itu ada yang 10, ada yang 5. Dan saya Bisa juga 10.000 Ustaz. Ya. Dukun juga ya kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Saya emang nggak pernah minta sama anak-anak, apalagi sama jemaah.
Dan saya juga kalau seandainya saya mau, udah aja jemaah saya patungan, cuma saya gak mau. Takut ada fitnah. Takut ada fitnah ke depannya. Karena kan banyak di rumahnya itu dipakai alat. Saya mah enggak. Lebih baik hidup sederhana tapi nggak ada masalah daripada yang sudah ada banyak masalah gitu, ya kan? Jemaahnya berapa Ustaz kira-kira jumlahnya? Jemaah kalau lagi kumpul banyak, apalagi acara resmi gitu seperti Maulana Jabat. Alhamdulillah. Karena kan semua pada pingin punya ketenangan, punya keberkahan, dan saya atas dasar instruksi saya untuk menyebarkan bacaan hati di sini. Dari 2009 nggak salah. Alhamdulillah. Cuman suka sakit hati teh kalau jamaah banyak tempat nggak muat, suka ditehat semua. Tehat sampai saya itu tuh melempar alat di depan yang pakai parkir nggak jadi setengah, ini asal nggak hujan aja. Gitu. Kalau anak-anak yang ngaji di sini itu tinggal di sekeliling di sini atau ada yang jauh, Ustaz? Kebanyakan Cuman daerah-daerah sini aja. Kebanyakan ya. Tetangga mungkin Ya, atau tetangga sendiri ya. karena saya ditolak. Ada juga yang mau lagi di enggak, saya tolak. Dan alasan itu nggak ada. Kalau sound system ada nggak Ustaz? Ada. Ada. Itu dari warga atau dari Ustaz sendiri? Saya sendiri. Oh. Jadi rame-rame biar kedengaran semua. Iya. Mereka suka dipakai sama yang ke satu acara pengajian hati. Pengajian karena begini acaranya kalau mau mabuk ya, Selasa mau mabuk, saya bacakan itu Al-Hadad, lagunya kita tolongin. Yang tahu Ada iuran kas yang ditarik atau gimana tuh, Pak Ustaz? Enggak juga untuk orang minjem sound system ini. Enggak. Misalnya untuk penggantian bayar listrik. Ya. enggak. Kalau mengisikan Seikhlasnya aja kali ya dari jamaah ya. Kan bayar listrik. Ini listriknya pas bayar atau masukin token gitu? Yang pulsa itu. Oh yang pulsa. Oh berarti kalau misalkan ada rezeki, insya Allah misalkan alhamdulillah ada rezeki, Pak Ustadz isi token gitu ya? Iya. Oh. luasnya berapa Ustaz? Luas rumah dan madrasah? Ya semuanya, kalau semuanya 10 kali 4. 10 kali 4. Yang dari sini sudah ke ujung. Oh, Jadi tempat tinggalnya Pak Ustadz ya? Bertiga ya? Gini Ustaz, ini kebetulan ada sedikit dari Pak Bayu Andika, ada tas untuk santri. Ya. Nah, udah dibagi Ustaz, ada cowok sama ada cewek. Di dalam itu sudah ada alat tulis yang bisa untuk sekolah atau untuk mencatat materi yang ada di madrasah ini. Terus ada susu juga, nanti akan kita berikan kepada Ustaz sama Ustaz dari Pak Bayu Andika. iya, ini roboh. Ini baru diganti kemarin ini. Baru diganti. Ini teh baru gitu. Jadi ala kadarnya lah gitu kalau kata orang. Juga kayu-kayu yang Bahkan ini juga kayak gini. bekas ya. Ini sih kalau anak-anak loncat-loncat di sini ya, Nah, itu kayaknya rubuh lagi. Tapi ini ketinggian berapa senti nih Pak? Dari bawah Kalau nggak salah 40. Oh 40 senti. 40 cm. Iya. Udah ditambal-tambal. Oh. Sebelah sana ya berarti? Iya. Kayaknya kalau bisa sana mau di taruh dulu ininya tasnya. Ya. Nah itu. Oh itu sambil lewat ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Umi ibunya Pak Ustadz. Halo. Namanya siapa? Saling dulu. Saling. Ini kelas berapa semuanya? Kelas berapa?
Udah pada pulang sekolah ini Oh, kelas 8 SMP. Ini SD SMP. Mau Jumatan kayaknya deh. Kalau Jumatan kan ya tadi nanti Cucunya. Pintar ya, Dek. Baru pulang sekolah ya? dan bahkan memang mungkin ini juga rumah pun juga ya kayak gini Pak. Iya. Ini kerasanya. Dan yang di belakang Umi juga itu udah miring ya Umi ya punten. Di belakang Umi itu sudah gejlok gitu tuh. Yang gejlok seperti udah miring. Nah itu tidur Pak Ustadz tidur di sini. Ya. Ini kakaknya di sini dan Umi mah di dalam. Di sini Umi mah. Kalau ini apa namanya? Buat penyangganya itu pakai kayu atau pakai apa, Kang? Kayu. Yang di bawah. Iya kayu. Oh, kayu. Kayu. Umi izin nanti mungkin kita mau lihat-lihat sekitar boleh ya Umi ya? Mau lihat. Mau lihat ya? Iya, mau lihat-lihat Umi. Iya, sekaligus ini kan udah mau Jumatan ya adik-adik ya. Makasih banyak udah mau kumpul di sini. Ini salam kenal kita dari Jakarta. Nah, kita mau kasih hadiah nih buat adik-adik biar semangat ngajinya gitu ya. Biar iya sekolahnya juga makin pinter, semangat belajar gitu. Ini mungkin kita langsung bagi-bagi aja ya adik-adik ya. Bagi-bagi apa, Kak? Nah, kita ada hadiah nih. Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau hadiah? Saya mau hadiah, angkat tangan. Sudah ada yang khatam belum? Udah ada yang khatam belum? Coba Al-Quran? siapa? Sudah ada yang khatam belum? Belum. Belum. Apa jus 30? Belum juga. Ada yang mau ini deh, ada yang mau coba buat ini nggak? Kasih tahu hafalannya. Atau enggak ini? Surat apa aja deh yang dihafal? Ya yang dihafal. Siapa yang udah hafal salah satu ngacung. Di dalamnya pun juga ada isinya Dalamnya ini. ada isinya, Tuh, banyak lihat. adik-adik. Tuh ada buku, ada Nih, ada Banyak deh pokoknya hadiahnya. Salim. Sekali, siapa namanya? Salim. Siapa? Salim. Siapa namanya? Duduk sini. Tuh kan itu tuh. Semuanya. Tapi ini aman nggak ya? Takut ngeberobot nggak ya? Aman. Mudah-mudahan aman ya. Loncat-loncat. Mudah-mudahan aman ya. Pada diem ya. Nih, ini ada krayon. Alhamdulillah. Ada krayon, bisa buat. Tuh senang lihat. Ada yang malu-malu mau ya? Malu-malu mau. Ada gambar nggak? Siapa yang ngajinya suka bolos? Cung, Nih. ngacung, ayo ngacung. Yang bolos gak apa-apa, ngacung aja jujur. Banyak nih pokoknya. Lebih baik jujur. Sering bolos. Lebih baik jujur daripada bohong. Dan yang Ayo. cocok juga dapat nih, yang suka melukis, mewarnai, iya. bisa pakai krayon. Seneng nggak teman-teman? Senang. Makin semangat belajarnya. Semangat. Makin rajin ya untuk belajar. Ada yang udah punya mimpi pengen jadi hafiz Quran nggak? Ada yang mau ini hafalan Quran? Itu pahalanya besar. Angkat tangan coba siapa yang mau. Cung. Baju merah apa ini? Tepuk tangan dulu dong. Namanya siapa kalau boleh tahu? Alpia. Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Sudah sampai mana baca Qurannya? Yuk bisa dapat hadiah nomor 1. Nanti boleh milih. Ya, Boleh milih. Tuh. Kita ada banyak tas. Ini udah dibagi. Ada yang nih mungkin cocok untuk cowok, cocok untuk cewek. Gitu. Kita ada susu juga. Tuh ada susu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Masya Allah. Tepuk tangan. Lihat ini. Ayo nak, ayo ke depan, ke sini, ke depan. Sini. Siapa lagi yang cowok dong? Ayo, sini masuk, nengnya sini, ke satu.
Ayo sok pilih yang mana? Pilih. Maunya. Alfiah pilih mana? Ayo. Yang cowok, ayo. Yang cowok. Pilih, sok pilih. Masa kalah sama yang cewek? Pilih mana? Alfa. Atau ini? Pilih Cewek mana? udah satu, Yang cowok, ayo cowok buruan. satu. Mau Jumatan. Jumatan Ayo, siapa soalnya yang yo. Tunjuk jari. Alfiah pilih yang mana? Ini yang baju merah. Ditunjuk aja ya, ditunjuk aja ya. Namanya siapa? Bisa enggak? Boleh sini. Baca apa? Mau baca apa? Oke. Kulhu. Siapa namanya? Kulhu bisa kulhu? Bisa. Oh, mau kulhu katanya. Al-Ikhlas ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Itu. Arsya. Arsya udah bisa baca apa, Arsya? Al-Ikhlas bisa kulhu. Anas? Apa mau baca apa? Coba boleh. Bismillah. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Sini. Hebat. Maju. Mana? Pilih yang mana? Seneng nggak? Sini, pilih mana? Pilih. Nih, Yang mana? Pilih yang mana? Yang ini? Boleh. Cowok tuh Ini cowok. ada gambar bola nih. Suka bola nggak? Ada lagi? Ayo ada lagi. Suka bola? Atau gambar robot nih? Apa? Pilih mana? Tuh. Robot aja ya. Bagus ya. Oke. Oh, mau robot. Dipakai dulu, coba dipakai. Pakai. Alfiah. Itu Alfiah sudah pilih kan? itu aya jerokna nya ieu teh nya, aya buku. Sini. Tade aya pulpen. Sini. Yuk siapa lagi yang mau? Ih, gaya. Ayo. Ih, gaya. Gaya dulu, senyum dulu. Keren. Salim sama Bapak. Ya, bentar ya. Tuh, Alfiah udah milih Kang. Oh, iya Alfiah udah pilihnya. Ih, cantik ya. Apa ini? Oh iya, ini ada temannya Ayo, siapa Asep. lagi? Mau coba setoran Yuk. apa? Oh. Surat apa? Coba. Ya, Bismillah coba. dulu. Yang kenceng, yang keras. Kenceng. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masya Allah. Sini. Maju, pilih. Maju. Ayo maju ke payun. Sini. Kadi ya, Dek. Pilih mana? Kapayun. Ada, yang mana? Atau ini? Kok tahu? Yang Kok tahu? Pilih mana? Yang mana Asep? Bingung. Tunjuk Yang aja. ini, Oke. Itu robot apa bola? Ini. Oh, astronom. Oke. Oke, di dalamnya udah ada tadi ya, ada krayon, ada buku, ada pensil, alat tulis gitu. Nanti kita juga ada susu. Gitu. Nanti kita bisa ngular ya. Baris ya. Iya. Baris. Berdiri. Ya berdiri pelan-pelan. Pelan-pelan ya, jangan Pelan-pelan ya, nanti jangan takut ajurug-ajurugan ya. Jangan motah. Yuk, pilih satu. Kemudian nanti ambil susunya ya. Di mana? Habis itu jangan lupa sholat Jumat ya. Nah, itu salim dulu atuh. Salim dulu sama bapak-bapak, ibunya salim. Makasih gitu. Ya, makasih. Salim, Dek. Yang udah dikasih salim. Yang sudah dikasih Jangan salim. lupa susunya udah sholat Jumat ya. Pilih mana? Yuk, isinya sama ya. Oke. Yang sudah Gimana? salim. Oke. Alhamdulillah. Ini. Ini di tempat pesantren Pak Ustadz Ujang ya. Alhamdulillah ada tim Pak Bayu Andika Antri datang ya. Antri. ke sini membagikan tas beserta bukunya, isi-isinya begitu ya. Dan begitu pun juga dibagi susu juga ya. Alhamdulillah. Ini. Semuanya anak-anaknya. Ini. Pelan-pelannya, tenang aja, pelan-pelan. Ini. Oke. Pelan-pelan, takut rubuh. Ya, jangan bolos terus ya. Semangat ya. Bolos ya. Ya. Rajinnya. Alhamdulillah. 4 tahun. Ambil topeng. 4, 6, 8. Ini. Oke. Salim dulu. Oke.
Pak, senyum dulu. Senyum dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Bayu Andika. Terima kasih, semangat ya. Semangat ya. Yang laki-laki kalau udah ke rumah langsung sholat Jumatnya. Oke. Sholat Jumat ya. Oke, baik teman-teman, dan alhamdulillah kita makan dulu nih ya. Ketika tim Bapak Bayu Andika makan di rumahnya Pak Ustadz Ujang. Jadi hapunten ya, seada-ada ya. Pak, Ibu. Nah, ini kebetulan Enak ini. nasi liwet ya teman-teman. Kita makan dulu, ngisi dulu perut. Oke teman-teman, siapa tahu mau ngikut makan nih bersama Pak Ustadz Soleh juga. Mohon maaf kalau mungkin ada hal yang sensitif yang mungkin menyinggung ya Bapak terkait dengan ini Pak. Jadi ini kan kita sudah mulai koordinasi dengan tim Kang Cahya ya untuk beberapa bantuan yang mungkin kita perlu ajukan dulu ke Bapak Bayu Andika seperti itu. Kita perlu tahu dan konfirmasi dulu nih Pak terkait dengan kepemilikan tanah, kemudian bangunan rumah yang ada di sini itu apakah milik sendiri, kepemilikannya Ustadz sendiri atau mungkin dari orang tua atau bagaimana seharusnya? Ini saya hibah dari orang tua. Hibah. Dan kalau juga bukan milik. Oh, bukan hak milik. Ini masuk ke tanah desa. Tanah desa. HGP. Haguna Take. Oh, HGP. HGP. Tapi terkait persuratan atau administratifnya gimana? Nah, tiap tahun bayar. Tiap tahun Tahun. Jadi dokumen HGP apakah itu ada ya? Tidak ada, belum bebas. Oh, secara lisan aja. Kata pendes ya bebas. Asalkan dipakai dengan maksimal, digunakan sebaiknya. Iya. Kalau dari Dan bukan ini juga luas, banyak luas. Oh iya iya. Luas. Pinggiran jalan sebelah kanan lah katanya. Iya, Warga yang- juga yang- desa. sepanjang Kalau yang jalan ini ya? yang sebelah kanan ya ini, yang sebelah kiri mah itu hak milik katanya. Harusnya sama ya. Seberang. Kalau yang ini haknya Hak desa. Ini bukan saya doang, banyak. Semua. Lebih baik bangunan yang Iya. bagus-bagus. Iya. Sama. Karena saya pernah ngapain sama aparat desa, gimana kasusnya bikin lagi, dan boleh. Mau bikin panggung atau permainan boleh. Oh gitu. Alhamdulillah Bebas dapat ya. izin. Iya. Misalkan akan misalnya insya Allah gitu kan Iya. akan di iniin dibagusin. Iya. Misalkan ada pelebaran untuk ke misalkan di area ini kan kecil ya mungkin bisa dilebarin lagi ke depan itu nggak apa-apa walaupun Mana? tanah. Ada ke belakang. Oh gitu. Cuman kemiringan tanahnya. Iya. Nanti bila beli dicek aja. Tapi kalau dari Ustadz sendiri ada nggak mungkin keinginan apa yang harus diperbaiki seperti itu? Saya mah tidak apa tidak muluk-muluk yang kita benar dengan benahin tempat aja. Ini buat madrasah, buat rumah di bawah aja. Oh. Biar enak. Karena kan kalau rumah di sini, Iya. madrasah di belakang nggak enak ini. Oh, jadi harapannya ini semua jadi madrasah gitu ya nggak Ustadz? apa-apa, nggak apa-apa. Oh. Kalau misalnya bangun gitu perlu izin juga nggak Pak Ustadz ke aparat desa, perangkat desa? Izin, nggak izin nggak apa-apa. Nah, saya udah bicara sama ketua RW, ketua RT. Oh, Boleh. sudah ya. Benar. Karena kan RT-nya juga jangan hati saya. Kayak di sini. Dikasih jangka waktu nggak Ustadz? Apa? Jangka waktu berapa tahun gitu? Enggak. Tapi memang setiap tahun bayar ya? Bayar. Boleh tahu? Bayar. Bayar Per patok itu sekarang mah naik 70. 70.000. Ya. Per 400 itu. Oh. Kalau per tahun ini berarti berapa tuh Pak Ustadz? 400 meter. Apa? Iya. Karena kan dihitungnya per 400 itu. Oh, Per patok. meter ya. Ya 70 ke desa. Oh.
Jadi kalau misalkan mau dibangun ke belakang itu berapa luasnya ya Pak? Pak Ustadz? Ini yang kurang lebih 1 patok. Patok berarti 400 meter. Ya. Kurang lebih. Karena kan buat parkir, buat aula, madrasah dan tempat tinggal ala kalbunya gitu. Pak, dokumennya ada nggak Pak Ustadz? Dokumen Surat- yang surat. menunjukkan ya, Ya, surat-surat tanah gitu. surat-surat tanah. Surat-surat tanah ada, Oh, Pak Ustadz. nggak ada, Sertifikat cuma kayak ada- gitu. Cuma ada apa tuh? Pembayaran. Ada Pembayaran. Di mana aja? PBB tahunan. Oh. Boleh di Tapi Boleh itu masih dilihatin nggak, atas Ustadz? nama Bapak Ada. bukan? Iya. ada Pak Ustadz. Ada, Ayah. cuman lupa nyimpennya. Oh. Dulu pernah saya jualan pisang ke sana ke Bandung, tapi saya dapat sendiri udah ada kerja dijalanin anak-anak udah keurut, udah aja lah. Ini kan Pak Ustadz kan udah ini ya Pak, udah ngajar dari 2003 Iya. sampai sekarang kan 23 tahun. 23 tahun. Pernah nggak sih Pak terpikir untuk berhenti mengajar karena keterbatasan yang dimiliki? Yang namanya juga manusia pasti ada pusingnya gitu. Terus yang bikin tetap lanjut Iya, apa Pak? iya. Pernah saya 2 kali mendingan beban aja sendiri. Anak-anak saya pernah bilang gini, anak-anak besok mah cari pelajaran yang lain. Amang mau berhenti, kenapa Mang? Mau berhenti aja, pusing, badan capek, uang nggak ada gitu. Jadi kan dia hanya sekedar pindah, bikin dengan kan saya tuh bermanfaat. Ini berarti ujian. Gitu. Iya betul. Dan anaknya juga nggak mau Mbak, nggak mau. Nah gini, saya mah kalau nggak ngaji mah udah aja mau kerja aja sih. Nah, terus saya pikir udah nggak jadi kerja aja, terus ini sudah sekolah. Gitu. Jadi pernah dan juga manusia kan ada pusingnya, ada jengkelnya gitu, pernah. Cuman dipikirkan lagi, udah nggak baik. Kayak ninggalin tanggung jawab gitu kan. Jadi lebih mengutamakan ngajar, Iya. bermanfaat untuk orang gitu ya. Momen apa nih Pak Ustadz yang pernah apa namanya bimbang nih antara Ustadz harus memprioritaskan kebutuhan madrasah atau memprioritaskan kebutuhan Pak Ustadz sendiri? Ketika ada tuntutan dari anak, anak ada kebutuhan, terus saya juga lagi nggak ada, pernah apakah saya tersalah cenderung sama ngajar, cenderung sama masyarakat, tapi saya nggak berusaha, atau saya koordinasi sama guru saya, dikasih nasihat sama guru saya, segala macam bentuk yang kamu kerjakan di rumah, walaupun dalam logika bukan kerja, tapi gimana niatnya aja, niatkan sama Allah, kasab ke Allah, bukan ke makhluk. Nanti Allah yang akan mengaturnya. Itu pernah kan? Nah ini juga hidup kan? Ada sakitnya, ada sehatnya. Ketika anak sakit, orang tua sakit, orang belum ada gitu. Ujian mental. Pak Ustadz sendiri, mohon maaf nih Pak Ustadz. Iya. Sekarang ini alhamdulillah masih dikasih sehat Iya, Pak Ustadz. Kalau seumpama mungkin dalam kondisi tidak sedang keluar atau berhalangan untuk mengajar tuh ada yang ngajar orang lain gitu Pak Ustadz, selain atau mungkin dari saudaranya atau Paling anak-anak yang udah besar. ada Pak Ustadz. Sampai yang udah besar. Iya, diminta bantu ngajar gitu ya. Kalau saudara nggak ada. Ya karena kan rutin ya. Iya. Kalau datang nggak ada yang ngajar kan, Iya. kan Ada, sayang ada. gitu. Alhamdulillah. Ada santri yang udah besar, saya wakilkan ke beliau, ke dia.
Ada. Terus kekuatan utama Ustadz nih bertahan selama 23 tahun dan mungkin tetap akan bertahan sampai tahun-tahun berikutnya, itu apa kekuatan utama yang Ustadz miliki? Apakah dari santri-santri tadi, atau dari doa orang tua, atau hal yang membuat oke, saya harus kuat nih, saya harus, ini kewajiban saya, atau seperti apa Ustadz? Gimana? Yang ke satu adalah tujuan hidup saya seperti itu. Saya ingin ada manfaat kepada orang lain, walaupun saya sendiri juga sebatas dengan saya manfaat sekecil apapun yang saya miliki ingin dimanfaatkan. Sementara mungkin kita tidak bisa menjanjikan apa-apa ya Pak Ustadz. Iya. Jadi semua memang keputusan dari Pak Bayu Andika sendiri, Iya. seperti itu. Kita coba buat bantu semaksimal kita. Semoga apa yang kita bisa berikan itu bisa bermanfaat juga buat yang menerima, seperti itu. Amin ya Allah. Dan saya juga sendiri atas nama keluarga mengaturkan banyak terima kasih terutama ke Pak Bayu dan semua kebaikannya. Semoga Allah menerima amal beliau dan segala hajatnya terkabul sama Allah. Semoga dan juga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mbak juga semuanya ingin dapatkan terima kasih. Mohon maaf Kita yang mohon maaf Pak Ustadz. dengan keterbatasan saya ya. Dan terima kasih kunjungannya. Ini yang saya enggak bisa diucapkan dengan kata. Bahagia, senang. Toh ada juga yang mau kesini, tapi saya maafin yang habis-habisnya. Ya segala bentuk apapun, baik ucapan maupun tingkah laku saya sekeluarga atau jamuannya tidak bisa apa-apa, maafin. Kita justru Cuma seadanya dan saya persilakan mau apapun juga bila berkenan lagi. Iya, insya Allah Pak Ustadz. Kita senang kalau misalkan bisa berkunjung lagi ke sini, bisa dapat ilmu dari Pak Ustadz. Kebetulan kita juga namanya manusia kan pasti harus terus belajar ya Pak Ustadz ya. Ya kita apresiasi banget karena motivasi Pak Ustadz untuk terus bermanfaat untuk orang lain. Itu insya Allah juga diridhoi Allah, diberikan kemudahan sama Allah. Izin Pak Ustadz, ini ada bantuan dari Pak Bayu Andika, Al-Quran 1 box kardus jumlah 40, mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak pengajian di sini. Ini kami serahkan Pak Ustadz ya, mohon izin, semoga manfaat dan berkah. Amin. Terima kasih. Allah bermanfaat. Amin. Buat kebanyakan dan semua. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Bentar, tinggal foto belum? Oke. Baik teman-teman, dan ini lagi pengecekan batas tanah sampai mana nih tanah, mungkin wilayah rumahnya Pak Ustadz. Memang ini sudah kemiringan, miring banget tuh, miring kan. Oke. Pohon itu yang Iya. tinggi itu. 10 meter ini. Ada. Sana 10 meter. Iya. Nah ini patok yang paling ujung sebelah sininya teman-teman ya, ada rumah warga nih. Dan ke bawahnya memang langsung seperti halnya jurang gini. Wow, dalam ya itu, kedalaman gitu. Tuh lihat. Nah, sampai sini nih rumah Pak Ustadz ini. Nah ini kita lihat dari area sebelah sini nih teman-teman. Nah bahkan ini spitengnya ya, ini spitengnya udah lama juga sih kelihatannya.
Oh. Kondisinya seperti ini teman-teman. Kemiringan kayak gini nih. Kalau Cahya tinggal tuh roboh tuh. Terus ke bawah kentengnya juga tuh. Oh iya. Gebros tuh. Tim juga izin mau pamit Iya, dulu. Mari Pak Ustadz. Makasih ya. Terima kasih. Mari Pak Ustadz. Mbak, makasih ya. Makasih banyak jamuannya. Sama-sama ya. Maafin. Pak Ustadz, izin Abang, ya. makasih ya. Dulu Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita Amin ya Allah. Makasih ya, Bang. Ke Umi juga tuh ya. Pamitan ke Umi juga. Iya, ya sehat selalu Umi ya. Terima kasih Ya, obatnya di terus di iya Umi sehat. tampinya badannya. Nah, Mari Umi kami pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apanya? Makasih banyak. Makasih ya, Bu. Di jalanan. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Meditasi Masya Allah. sudah Sama-sama. dibantu Makasih untuk banyak. bertemu dengan Ustadz Ujang. Terima Alhamdulillah. kasih sudah diajak keliling juga. Alhamdulillah, Kita terima jadi tahu gimana kondisi madrasah dan kondisi rumahnya Pak Ustadz Alhamdulillah. Terima Ujang. kasih banyak. Nanti tetap akan kami laporkan ke Pak Boy Andika untuk tindak lanjutnya seperti apa. Gitu. Siap. Siap. Dan Terima kami kasih. masih mohon bantuan karena masih perlu bantuan dari timnya Kang Cahya juga tentunya untuk tindak lanjutnya gitu. Semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan, semoga bisa bermanfaat untuk yang menerima. Ya, amin. Kami izin pamit, Kang Cahya, Ya, terima Teteh, kasih banyak Gali, ya, terima kasih telah banyak. mampir ke sini ke Bandung Barat ujung ya. Perbatasan Purwakarta soalnya. Ya, makasih, hati-hati di jalan ya. Sehat selalu di sana ya. Hati-hati ya. Makasih. Hari ya, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah, dan barusan memang ada tim Pak Bayu Andika dari Jakarta sudah menjumpai Bapak Ustadz Ujang. Gimana Pak Ustadz Ujang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan rezekinya Pak Ustadz ya. Nanti ke depannya dan nanti kalau misalkan saya ada tugas dari Bapak Bayu Andika untuk memantau terus Pak Ustadz Ujang, insya Allah saya akan datang terus ke Pak Ustadz Ujang ya. Hatur nuhun, mudah-mudahan ini rezeki Pak Ujang, rezeki Umi, intinya karena itu mungkin itu pun juga cita-cita Pak Ujang dari sejak dulu ya. Mungkin ada apa ya, ucapan kepada Bapak Bayu Andika. Assalamualaikum. Kepada Pak Bayu saya ucapkan terima kasih yang banyak. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa diberkahi sama Allah, Amin. sehat selamanya, Amin, amin. berkah segalanya, Amin, amin ya dan Allah. rezekinya semakin Amin, amin. berlimpah, Amin. berkah dunia dan akhirat. Amin, amin ya Amin, Allah. Allah. Terima kasih Pak Ustadz ya, sehat selalu untuk Pak Ustadznya. Hatur nuhun Umi, hatur nuhun Umi, sehat selalu untuk Umi nya, sing sehat sing aimlingnya sami-sami. Dan bapaknya sehat ya. Ini nuhun. Ya, hatur nuhun. Sing sarehat di palih dieu nya mangga di kantun. Baik teman-teman, terima kasih banyak telah menyimak video saya dari awal sampai akhir untuk melihat, mengunjungi dan berbagi di daerah sini di rumahnya Pak Ujang ya, Pak Ustadz Pak Ujang. Dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari mara bahaya. Tak lupa untuk teman-teman pun juga selalu perbanyak sholawat, perbanyak zikir, perbanyak baca sholawat ya, dan perbaiki sholat. Insya Allah hidup kita akan lebih baik dari hari kemarin, dan mudah-mudahan kita kelak di yaumul qiyamah yaumul akhir kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW, dan kita wajib banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mewah-mewah begah itu belum tentu kita bisa miliki. Nikmatin yang kita bisa miliki, nikmatin itu adalah hidup menerima apa adanya, seperti kisahnya Pak Ustadz Ujang. Saya Cahya, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.